Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka wajib bagi kita untuk bangkit, berdoa, bersatu, membantu Israel. Allahu Akbar. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, kemarin kita baru tampilkan sebuah video di mana seorang bupati yang beragama Islam, kemungkinan ini Bupati Tasikmalaya, dia pidato di depan ribuan orang. Dia mengatakan bela Israel, begitu ya. Setelah dia mengucapkan itu, kemungkinan banyak protes-protes atau seperti apa, saya kurang ngerti. Dan kita lihat dulu videonya yang kemarin lah. Ini nih. Maka wajib bagi kita untuk bangkit, berdoa, bersatu, membantu Israel. Allahu Akbar. Terus setelah itu, apa karena satu dan hal saya kurang tahu ya, beliau akhirnya meminta maaf karena dia berani mengucapkan mendukung Israel. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Saya Ade Sugianto. Dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan pelurusan atas penyampaian akhir dari orasi bela Palestina yang terjadi pada hari Sabtu 18 November 2023 di halaman Masjid Baitur Rahman. Seharusnya saya menyampaikan bangkit, bersatu, berdoa, membantu Palestina. Namun saya keseleo lidah, justru terbalik. Yang saya sampaikan di akhir orasi itu adalah bangkit, bersatu, berdoa, membantu Israel. Justru ini sangat terbalik dengan yang saya maksudkan. Saya tidak bermaksud menyampaikan itu, apalagi merencanakan. Namun kalimat itu keluar tanpa saya sadari, kembali kepada kelemahan dan kesalahan saya. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para guru, para alim, para ulama, seluruh warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, dan kepada para sahabat, kerabat, rekan, saudara-saudara sekalian yang memberikan saran, memberikan teguran, memberikan pendapat dan kritik kepada saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi saudara-saudara sekalian dan juga peringatan bagi saya agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Selanjutnya, atas nama pemerintah, dalam kesempatan ini pun saya sampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang telah berbondong-bondong turun bersama, berkumpul untuk berdoa dan memberikan kekuatan moral kepada perjuangan saudara-saudara kita di Palestina yang tengah berjuang untuk kemerdekaan, dan sekaligus mengutuk serta menolak penjajahan, perlakuan yang tidak manusiawi yang melebihi batas-batas kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina. Saya haturkan terima kasih atas dukungan, atas doa, dan juga gotong royong donasi. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh saudara-saudara sekalian menjadi amal baik bagi saudara-saudara sekalian dan sekaligus menjadi kekuatan hebat serta doa untuk saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina. Demikian pelurusan permohonan maaf saya secara pribadi dan juga ucapan terima kasih serta penghargaan kepada segenap warga masyarakat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, memang tidak gampang ya kalau kita mau mengucapkan dukung Israel, bahaya ya di Indonesia ini. Tapi kalau dukung Palestina ya pasti aman, banyak yang menggemari kita, banyak yang suka dengan kita ya. Ya, kalau saya pribadi tidak ada dukung sana dukung sini, doakan saja supaya terjadi perdamaian ya. Oke, pelayanan kami ini kita lihat. Saya di sini mau mengatakan kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, itu yang mendapatkan dari Tuhan. Ketika Pak Gembala bilang kalau bukan firman Tuhan, sekalipun berapa ayat pun, ataupun satu ayat pun, ya kan? Ketika itu bicara sebagai Tuhan bilang, kau harus berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Berharga di mata Tuhan itu, siapa di sini yang merasakan berharga di mata Tuhan? Semua. Tahu nggak arti berharga? Kadang-kadang kan semua tidak berharga, mereka tidak tahu. Kira kita menghargai beras, menghargai satu macam ikan, ya kan? Jadi berharga di mata Tuhan itu coba. Contohnya, apa yang kita lakukan? Coba. Kejadian 1 ayat 27. Nah, siapa yang bawa HP? Gak ada. Bawa HP Kejadian 1 ayat 27. Ini saya yang intinya ibadah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Jadi kita ini adalah menurut ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Amin. Menurut gambar fisiknya apa rohnya? Rohnya kan. Kalau fisik masa kayak saya ini Tuhan mungkin ya kan. Masa ada kayak cowok, kayak cewek tidak mungkin ya kan. Secara roh ya. Jadi kita diciptakan Tuhan itu memang luar biasa ya kan. Dan kita itu berharga di mata Tuhan karena kita adalah ciptaannya. Jadi kadang-kadang kita ini lupa bahwa Tuhan menciptakan kita, men. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita itu berharga di mata Tuhan itu, ya kan? Dilihat dari apa yang kita punya. Ya? Banyak orang itu merasa dia itu bangga dihargai orang karena dia memiliki mobil, ya kan? Memiliki segala macam, ya kan? Tetapi mata Tuhan bukan itu. Nah, seringkali kita ini secara manusia ya aku saat ini kalau kita itu pernah minder gara-gara apa? Apa saya diri kan? Pada saat tidak dihargai kan? Manusia itu butuh dihargai kan? Itu memang sifatnya ya kan? Jadi kita merasa miskin ya kan? Merasa tak punya, merasa tidak ada jabatan ya kan? Tetapi Tuhan tidak melihat ya, karena Tuhan tidak kita berharga di matanya. Tuhan tidak memandang hartamu, Tuhan tidak memandang bagaimana rupamu, tapi Tuhan mau lihat hatimu bagaimana engkau melekat kepada Tuhan. Amin. Jadi melekat kepada Tuhan itu harus bagaimana? Aku jalan aja ya, jalan saya kan nggak berkumpul sama Tuhan apa harus cuma ini aja langsung. Terus kalau kita itu sama Tuhan itu ya, apa tadi apa? Tadi apa sih bilang tadi terakhir? Jadi kalau kita itu, kalau kita itu benar-benar berharga di mata Tuhan, ya kan? Apakah kita harus merasa minder dengan orang lain? Ya. Apakah kita merasa kita yang paling hina? Ya. Ya. Jadi kita harus betul-betul kalau hidup dalam Tuhan kita harus berharga dengan Tuhan. Itu harus ada yang kita perbuat. Sekarang gini,
Kalau kita mau dihargai orang, kita harus ada yang kita berbuat dong, supaya dia menghargai kita, men. Kalau kita tanpa perbuatan, bagaimana mungkin orang menghargai kita, ya kan? Ketika kita mau dia, ketika kita menjadi berharga di mata Tuhan, apa yang kita perbuat untuk Tuhan? Ayo kita apa ya? Ya, contoh. Kadang-kadang kita kan cuma ngomong doang, ya kan? Ya kan? Nah, apakah sudah kita pernah berbuat untuk berharga di mata Tuhan? Ada? Udah, contohnya saya untuk melarang yang kosong itu, tahu yang punya rumah, tapi saya melihat itu kalau kalian itu sudah tidak ada dalam satu keluarga, tidak ada yang lambat. Tapi saya melihat tanaman atau sekitar pokoknya saya tidak mau, karena saya di situ. Kalau sekarang saya siramkan semua tanamannya, subur, tempat saya bersihkan bersih seperti semula mereka ditempati. Nah, itu salah satu contohnya. Makanya dikatakan apapun yang kita kerjakan seolah-olah tanpa gaji, kalau digaji mana bisa, nggak ada nilai di mata Tuhan kalau digaji kan gitu. Tapi ini tanpa gaji, nah ini ada lagi ya, kalau ada nanti orang bilang mereka yang mungkin makanan ini dua dibuatkan di dasar, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita foto dulu dong, nanti mana senangannya, mas. Ayo kita foto nak. Mana ya? Jalanin aja bawa air. Di sini. Gue tahu kenapa lu mati-mati. Lu bikin 4K, ya kan? Ada, lu bikin jadi bagus banget ininya, gambarnya. Terus siap itu gue ikutin juga sekali langsung gue pencet. Jadi kepotongnya gitu. Bukan HP gue panas. Ya, sudah 5 tahun ini pelayanan. Puji Tuhan, selama 5 tahun itu kurang lebih hampir 1000 orang yang percaya Tuhan, ya. Doa dapat pekerjaan di Karawang, di Cikarang, di Depok, datang lagi yang baru, doa gitu terus. Ya, puji Tuhan. Ya, kita kalau mau pelayanan kemari, kita harus siapkan makanan paling banyak yang hadir 100 orang, ya. Jadi kalau 100 orang itu kali 25.000, 2,5 juta. Ya, biaya kami lagi, biaya yang lain lagi. Tetapi Tuhan pasti cukupi semuanya. Oke, kita doakan pelayanan ini supaya terus diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pelayanan, Tuhan berkati. Yang sudah mendukung pelayanan, Tuhan berkati. Gereja Tanpa Tembok, Tuhan berkati. Jemaat-jemaatnya Tuhan berkati. Dan aku berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan, Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu. Tuhan berikan hati yang tulus semayan Tuhan. Tuhan berkati. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.